Tapi gimana jadinya kalau ragu mengubur seseorang, terus kemudian digali lagi makamnya? Ragu-ragu to the next level kan? Juga berniat menjual kekasih atau teman dekat kakak ini melalui aplikasi kencan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat pagi dan selamat siang. What's up, what's down? Hablum minallah, hablum minannas. Selamat datang di channel kami. Dan seperti biasa kita akan bergibah tentang kabar-kabar atau cerita-cerita kriminal di luar sana, yang kadang sisi lain dari sebuah cerita kriminal itu kadang gak masuk akal gitu. Nah, seperti cerita yang satu ini soal keraguan-raguan teman-teman. Orang-orang itu kalau misalkan sedang ragu atau dia tidak yakin dengan apa yang dia lakukan, bisa mengulangi itu 2-3 kali sampai mereka merasa puas gitu. Tapi gimana jadinya kalau ragu mengubur seseorang, terus kemudian digali lagi makamnya? Ragu-ragu to the next level kan? Jadi ceritanya, warga Tasikmalaya dihebohkan dengan sesosok mayat di pinggir jalan Cikalong, itu di Tasikmalaya ya. Yang sebelumnya mayat tersebut diduga korban tabrak lari. Setelah penemuan ini, korban langsung dimakamkan. Cuman setelah proses penyelidikan berlangsung, diketahui sosok tersebut dihabisi oleh teman dekatnya sendiri. Sebenarnya di awalnya tidak ketahuan, tapi akhirnya pihak berwajib mengungkap motif yang di luar nalar gitu. Bahkan untuk mengetahui motifnya, makam dari korban ini sempat dibongkar untuk keperluan proses penyelidikan. Kita bayangin ya, tiba-tiba seseorang yang sedang jalan-jalan di pinggir jalan raya Cikalong tiba-tiba menemukan jasad gitu. Terus sebelumnya orang itu berpikir, kok ada orang tiduran di sini gitu. Oh, ternyata mati. Disebutkan kan di pinggir jalan raya, tentu saja paling masuk akal kalau jasad ini korban tabrak lari. Sebelumnya orang berpikir begitu gitu. Akhirnya ya dikubur aja. Tapi kemudian ada beberapa pihak yang kemudian meragukan kalau korban itu hasil tabrak lari. Diusut, akhirnya ketahuan ternyata korban itu hasil dari pembunuhan. Oke, kita langsung bahas kronologi lengkapnya. Tepatnya pada hari Jumat 1 Maret 2024 kemarin, warga menemukan sosok mayat tanpa identitas di semak-semak pinggir Jalan Raya Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga mendapati luka pada bagian wajah dan kepala dari jasad ini. Selain itu, ada bercak darah yang mulai mengering di hidung dan mulut dari jasad itu, dan warga juga menemukan serpihan kaca spion motor di sekitar lokasi. Oke, jadi kalau ibaratnya kita tuh warga yang lagi menemukan jasad ini pasti sudah menyimpulkan ada jasad di pinggir jalan, kemudian ada pecahan kaca spion gitu di sekitar lokasi. Pasti itu korban kecelakaan gitu kan, tabrak lari. Kalau nggak tabrak lari ya korban jatuh dari motornya sendiri atau gimana gitu. Sayangnya nggak ada motornya gitu, yang ada cuman pecahan spion. Jangan-jangan bukan motor gitu, pecahan apa gitu, kaca yang lain ya. Mungkin dia lagi bawa kaca akuarium gitu misalkan, terus jatuh, dia mengenai kacanya sendiri, tiba-tiba meninggal, kita kan nggak tahu. Tapi akhirnya meski tanpa identitas, polisi berhasil mengungkap sosok jasad ini dan diketahui korban ini bernama Raffi, usia 24 tahun, warga Bantar Kalong, Tasikmalaya. Raffi ini diduga tewas karena kecelakaan lalu lintas. Ini dugaan pertama, karena memang dugaannya adalah kecelakaan lalu lintas biasa, walaupun tidak ada pelaku yang kemudian didakwa sebagai yang menyebabkan kecelakaan ini, alias yang nabrak atau gimana gitu ya. Tapi akhirnya memang jenazah Raffi ini pun langsung dimakamkan. Tapi beberapa hari kemudian atau beberapa waktu kemudian, beberapa pihak menilai ada kejanggalan pada kasus ini. Karena mungkin ada beberapa orang yang kemudian menilai luka dari Raffi yang dimakamkan ini nggak wajar atau gimana gitu, kemudian diusut gitu, dilaporkan ke polisi. Sebab ditemukan memang luka serius di bagian wajah dan kepala. Untuk menjawab kejanggalan ini, akhirnya polisi Polres Tasikmalaya pun memutuskan untuk menggali makam Raffi untuk keperluan otopsi. Jadi memang saran kami untuk polisi untuk tidak buru-buru mengubur ya. Ya itu 2 kali kerja gitu. Kasihan itu yang jadi tukang gali kubur. Ya kalau bayarnya 2. Kalau cuma 1 kali, biasanya tuh orang-orang desain revisi gratis, Pak. Jadi kalau misalkan tukang gali kuburnya tuh
yang menggali kedua itu gratis juga kan, kasihan. Kita masuk ke kronologi pembunuhan. Menurut pihak berwajib, kronologinya ini Raffi ternyata dihabisi oleh 2 orang sahabatnya berinisial MI dan KK yang masih di bawah umur. Jadi ini umur MI dan KK sebelah sini nih. Masih di bawah umur. Kakak yang masih di bawah umur ini tidak dihadirkan saat polisi mengungkap kasus ya, karena masih di bawah umur ya. Tapi mungkin kita perlu nyari referensi nih, kenapa anak di bawah umur itu tidak dihadirkan saat mengungkap kasus gitu. Mungkin kalau ada yang punya jawaban bisa tulis di kolom komentar kenapa. Mungkin kita juga ada keterbatasan referensi, bisa dibantu ya. Oke, next. Motif dari pembunuhan ini karena tersangka sakit hati oleh korban atau kepada korban. Kakak punya teman dekat, ini pacar atau gebetan gitu ya. Ini cewek ya, cewek teman dekat dari kakak ini ternyata juga didekati Raffi. Jadi cewek yang didekati kakak ini juga ternyata punya teman dekat gitu. Namanya Raffi yang jadi korban. Selain itu Raffi juga berniat menjual kekasih atau teman dekat kakak ini melalui aplikasi kencan. Nah, terbukti kan motifnya. Raffi mendekati teman dekat kakak gitu kan. Dekat-dekat banget tuh. Dempet lah pokoknya. Itu tujuannya, motifnya ekonomi, nyari produk. Iya, jadi bisnisnya tuh udah digital, jualan online. Kebetulan ini jualan orang ya, teman dekatnya si kakak. Nah, dari sinilah awal mula dari kasus terjadi. Nah bener nih, ternyata kedekatan yang terlalu dekat tadi itu menjadi awal mula dari perkara pembunuhan ini. Tapi ada yang tidak masuk akal lagi adalah tujuan dari Raffi mendekati teman dekatnya kakak, ternyata motifnya ekonomi ya, pengen ngejual si cewek ini di aplikasi kencan. Sebelum saya membaca berita ini sebenarnya saya nggak punya kepikiran juga untuk ide bisnis ini gitu. Kebetulan saya pengen ini ya, cari bisnis sampingan gitu. Jadi kepikiran ya? Iya, jadi kepikiran saya. Tapi kok resikonya nyawa ya. Jangan. Tapi kalau menjual teman sendiri ke aplikasi kencan ini keren sih. Kan berarti si ceweknya ini ngadu ke kakak gitu. Sampai kakak tahu kalau ceweknya ini dijual di aplikasi kencan. Atau opsi kedua atau skenario kedua, si kakak tahu ketika dia buka aplikasi hijau gitu. Kenal nih. Ya kan? Iya kan? Harus ada informasi yang masuk dulu dong. Jadi antara si cewek ini ngadu ke kakak kalau dia dijual sama Raffi di aplikasi kencan, atau si kakak ini pengen shopping juga nih, ketemu yang dia tahu gitu. Lanjut, kakak yang udah emosi banget sudah memiliki niat untuk memberi pelajaran kepada si Raffi. Tapi karena tidak berani menghadapi seorang diri, akhirnya kakak ini ya meminta bantuan ke sahabatnya, sohibnya, teman dekatnya yang berinisial MI. Permintaan dari kakak ini sulit nih ditolak sama MI. Pertama, MI ini ternyata juga punya ketersinggungan dengan korban. Yang kedua, MI ini punya utang budi sama kakak. Pernah shopping tapi dibayari? Nggak tahu juga, ya kan? Intinya punya utang budi. Nah, berdasarkan 2 alasan receh inilah, si MI mau diajak untuk melakukan perbuatan jahat, yaitu membunuh si Raffi. Berdasarkan alasan ini, akhirnya MI memutuskan untuk mau membantu kakak untuk menghabisi Raffi. Jadi Raffi ini memang punya niat jahat ya. Dia berniat untuk menjual teman dekat kakak, cewek, ke dating apps. Dan si kakak ini nggak terima, pengen ngasih pelajaran ke Raffi karena nggak berani sendiri, ya kan. Dia akhirnya ngajak si MI untuk bareng-bareng ngasih pelajaran. Nah, sebelum korban dihabisi, kakak dan MI ini mengajak Raffi untuk minum minuman keras dulu. Wah, ini juga agak lucu sih. Berat, lu tuh punya dendam sama seseorang, lu nggak mungkin dong ngajak, minum dulu gitu. Terlalu friendly itu, kan sudah marah-marah dulu harusnya. Nah, setelah itu dikasih minum minuman keras, ketiganya menumpang di satu motor, boncengan bertiga. Lalu terlibat cekcok hingga perkelahian di atas motor yang tidak bisa dihindarkan. Jadi satu motor nih, jangan yang inilah, kita nyari motor yang paling umum lah. Motor Beat nih, kecil banget ya. Ada cowok 3 nih, cowok tuh pasti badannya gede-gede. Boncengan, cekcok.
Itu adalah scene yang paling rumit sebenarnya dalam misalkan ini film ya. Wah, cekcok di atas motor bertiga lagi itu susah gitu. Apalagi di beritanya ditulis adu mulut. Wah, itu susah lagi itu. Adu mulut bertiga di atas motor Beat, susah, pasti susah, serius. Makanya akhirnya motor Beat itu jatuh. Ya pastilah. Motor Beat dipakai bonceng berdua aja susah ya. Apalagi harus bertiga, cekcok lagi. Di beritanya kan ditulis ketiganya tidak bisa terhindar dari perkelahian di atas motor. Wah, itu kayak ini ya, kayak film-film di TV swasta sebelah ya. Jadi ibaratnya kalau di TV swasta sebelah kan masih naik naga tuh enak gitu, gede. Keren gitu. Bayangkan berkelahi di atas motor Beat. Wih, susah. Berkelahi susah gitu. Beradu mulut kan susah. Nah, tibalah saat eksekusi di mana kakak ini setelah mengajak mabuk-mabukan, boncengan, akhirnya berkelahi di atas motor tadi yang agak epic ya. Di tengah jalan ketiganya terlibat adu mulut dan berantem yang mengakibatkan motor oleng jatuh, kecelakaan tunggal pastinya ya. Sebenarnya bukan tunggal sih, bertiga mereka. Nah, saat itu pertikaian ketiganya makin menjadi. Kan tadi kan di atas motor berjalan tuh, pastinya nggak pelan. Cowok naik motor gimana sih? Pasti kenceng ya, malam-malam gitu, pas lagi sepi-sepinya. Jatuh kan motor selesai, wah pas lagi di darat nih, berkelahi lagi makin menjadi-jadi. Nah, kakak dan MI pun mengeroyok Raffi dan pada akhirnya Raffi dipukul menggunakan batu besar hingga bagian kepalanya pecah. Ini merinding nih, jadi ibaratnya dikeroyok ya, satu depan satu belakang. Yang belakang tuh nimpuk kepala si Raffi pakai batu. Akhirnya kepalanya pecah dan meninggal di tempat. Luka di bagian kepala ini yang menurut rilisan dari pihak berwajib yang membuat sosok dari Raffi ini akhirnya meregang nyawa, meninggal di tempat. Dan akhirnya akibat dari kasus ini, kakak dan MI pun ditahan di Polres setempat. Mereka terancam dijerat pasal 338 atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan, ancaman hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Itu dia yang bisa kita ambil dari ibaratnya moral story ya, dari cerita naas kali ini. Pertama, jangan ngejual temen di aplikasi online. Iya, kan banyak tuh barang-barang yang bisa dijual ya kan. Jangan jual temen. Yang kedua, kalau mau berantem, motornya pinggirin dulu. Susah berantem di atas motor, apalagi bertiga. Kan nggak ini susah, geraknya susah. Itu. Yang ketiga, apapun masalahnya tuh diobrolin. Jangan sampai teman deket, ini kan teman deket ya. Tiga-tiganya tuh teman deket, tapi mungkin sudah punya masalah yang dipendam dari dulu gitu. Makanya rencana pembunuhan ini bisa terlaksana. Sesama temen yang baik-baik aja lah gitu kan. Apalagi ini kan Ramadan gitu, jadi yang baik-baik. Jangan sampai Ramadan menjual temen ke aplikasi online. Jangan ya, jangan. Tapi kalau ada link, kirim di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.